Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai besaran, satuan, dan pengukuran atau akurasi presisi pada pengukuran. Yang dimana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Kesehatan dalam praktik kebidanan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoza Fendriani, SPD, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Aulia dengan NIM PO 712412410016. Saya dari kelas 2A dan sekarang saya menduduki semester 3 dengan prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Lalu selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu besaran. Apa sih besaran itu? Jadi besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti massa, waktu, luas, berat, volume, kecepatan, dan lain-lain. Jadi, sudah ditegaskan bahwa besaran fisika itu merupakan suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi, berarti segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka bukanlah termasuk ke dalam besaran fisika. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti warna, keindahan, cantik, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, besaran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konseptual dan matematis. Untuk konseptual sendiri yaitu adalah terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan juga besaran satuan. Sebelumnya, besaran pokok itu apa? Nah, besaran pokok itu merupakan besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dan untuk besaran pokok sendiri itu ada 7 besaran pokok. Lalu selanjutnya untuk besaran satuan sendiri yaitu besaran yang diperoleh dari besaran-besaran pokok. Nah, lalu selanjutnya besaran bagian matematis itu ada dua, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, untuk besaran skalar sendiri yaitu besaran yang hanya mempunyai besar, contohnya seperti panjang, waktu, energi, dan lain-lain. Lalu untuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah, contohnya seperti apa? Perpindahan, kecepatan, gaya, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, ini merupakan contoh dari besaran pokok. Ada 7. Yang pertama itu ada besaran panjang, yang dimana lambang besarnya itu adalah L. Dan satuan SI atau satuan dalam internasionalnya itu biasa dikenal dengan meter atau dilambangkan dengan M. Untuk dimensinya sendiri yaitu ada L besar. Lalu selanjutnya yang kedua ada massa, yang dimana lambang besarnya itu adalah M kecil, dan satuan SI-nya itu adalah kilogram atau kg dengan dimensinya M besar. Dan untuk penulisan dimensi ini kita akan menggunakan dua kurung kanan dan kiri. Lalu selanjutnya ketiga itu ada waktu, yang dimana lambang besarnya itu adalah T, dan satuan SI-nya itu adalah second atau dilambangkan dengan S, atau biasa dikenal dengan detik. Lalu untuk dimensinya sendiri itu adalah T besar. Lalu selanjutnya ada kuat arus listrik, dilambangkan dengan I, dengan satuan SI-nya itu adalah ampere, dan dimensinya itu adalah I besar. Lalu selanjutnya ada suhu mutlak, dengan lambang besarannya itu adalah T, dan satuan SI-nya adalah Kelvin atau dilambangkan dengan K, dan dimensinya itu adalah theta. Lalu selanjutnya nama besarannya yang keenam ada intensitas cahaya, yang dimana lambang besarnya itu adalah I. Nah, sama nih dengan kuat arus listrik tadi. Namun untuk satuan SI-nya itu disebut dengan cendela, dan dimensinya juga berbeda, yaitu J besar. Lalu selanjutnya itu ada jumlah zat. Jumlah zat ini lambang besarannya itu adalah N, yang dimana satuan SI-nya itu adalah mol, yang dengan dimensinya juga lambangnya adalah N besar. Lalu selanjutnya itu ada besaran turunan. Nah, kita akan mencari nih dari luas misalnya. Luas, contoh luas apa aja? Misalnya dari persegi, sisi kali sisi. Lalu ada persegi panjang, panjang kali lebar. Lalu ada lingkaran, pi kali r kuadrat. Nah, tadi kita sudah mengetahui di kolom sebelumnya atau di penjelasan sebelumnya bahwa S itu lambangnya adalah L, dan di sini kan ada kuadrat, jadi berarti L dikali L sama dengan L kuadrat. Lalu di sini itu ada panjang kali lebar, dan untuk panjang juga
dimensinya itu adalah L, dan lebar juga dimensinya itu adalah L. Jadi L dikali L sama dengan L kuadrat, sama seperti tadi. Lalu Pi kali R kuadrat. Pi ini adalah nilai konstanta, dan R itu juga lambang dimensinya itu adalah L. Berarti L dikali L sama dengan L kuadrat. Jadi untuk luas terbukti bahwa untuk dimensinya sendiri itu adalah L kuadrat. Lalu selanjutnya juga ada pada volume. Di sini misalnya sisi kali sisi kali sisi. Sama seperti tadi, berarti L kali L kali L. Berarti hasilnya adalah L kubik. Dan selanjutnya ada panjang kali lebar kali tinggi juga sama. L kali L kali L, hasilnya adalah L pangkat 3. Lalu ada Pi kali R kuadrat kali T. Pi ini masih sama juga nilainya konstanta, jadi L kuadrat dikali L. Jadi hasilnya adalah L pangkat 3. Dan untuk massa jenis itu rho sama dengan M per V, yang dimana M itu dimensinya adalah M, dan V itu adalah dimensinya tadi sudah kita dapatkan L pangkat 3, berarti kita masukkan di sini L pangkat 3. Lalu selanjutnya ini kan ada penyebut dan pembilang, jadi pada dimensi itu tidak boleh adanya penyebut dan pembilang, jadi kita akan ubah menjadi selurusan dia. Jadi berarti karena ini pangkat 3, berarti kalau naik ke atas jadinya minus 3, jadilah M kali L pangkat minus 3. Lalu untuk kecepatannya sendiri itu ada V sama dengan S per T. S itu dimensinya L, lalu T itu adalah T. Jadi L dikali T pangkat minus 1, karena T di sini itu adalah pangkat 1. Jadi kalau naik ke atas jadinya minus 1. Besaran turunan, contoh-contohnya ada massa, waktu, rusuk, dan lain-lain. Di sini ada besaran dari luas bujur sangkar, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Lalu di sini itu ada contoh soal analisis dimensi. Di sini soalnya yaitu tentukan dimensi dan besaran yang memiliki satuan. Untuk soal pertama itu ada Newton kali meter per kilogram. Jadi di sini berarti sama dengan N kali M per kilogram. Kita sudah mengetahui bahwa Newton tadi dimensinya yaitu adalah M kali L kali T pangkat minus 2. Untuk M sendiri itu adalah L. Per kilogram itu juga M, berarti ini kan M sama M itu bisa kita coret. Oh, maaf tidak terlihat. M dan M ini bisa kita coret. Jadi hasilnya itu sisanya adalah L kuadrat kali T pangkat minus 2. Lalu di sini untuk Joule per mol kali K. Itu sama saja seperti tadi, kita ubah menjadi seperti ini. Lalu Joule juga kita sudah mengetahui bahwa dimensinya itu adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Dan mol itu N besar, dan Kelvin atau K itu dilambangkan dengan theta. Jadi ini tidak bisa kita coret, nggak ada yang sama. Jadi ini yang bawahnya ini itu kita akan pindahkan ke atas, ke sini. Nah, jadinya M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2, kita pindahkan. Nah, yang N ini kan pangkat minus 1, jadi karena dia naik ke atas. Nah, jadinya N pangkat minus 1, theta pangkat minus 1. Jadi jawabannya adalah ini. Atau notasi ilmiah. Jika P sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat minus 7 dan nilai Q yaitu 8 dikali 10 pangkat minus 6, tentukan nilai P ditambah Q. Caranya gimana? Nah, untuk caranya itu syarat yang pertama itu
Di sini nilainya itu sudah sama-sama 10. Jadi kita bisa jumlahkan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu nilai P-nya berapa. Nilai P-nya yaitu adalah 7,2 dikali 10 pangkat minus 7, lalu nilai Q-nya yaitu 8 kali 10 pangkat minus 6. Untuk kita memudahkan menjumlahkannya, maka sebaiknya kita ubah terlebih dahulu pangkat minus 6 ini, kita samakan dengan yang di sisi sebelahnya. Kita ubah menjadi pangkat minus 7 dua-duanya. Nah, berarti karena ini jadi pangkat minus 7, berarti kita tambah 0 di sini. Jadi 7,2 dikali 10 pangkat minus 7 ditambah 80 dikali 10 pangkat minus 7. Nilainya sama aja, karena pangkatnya sudah kita ubah. Jadi kita tinggal tambah yang depannya aja, yang bagian sini dan sini. 80 ditambah 7,2 berarti 87,2 dikali, ini kan sudah sama ini, kalau sama itu kita tinggal langsung mudahkan saja. Nih, 10 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kita kan mau membentuk dalam bentuk baku. Jadi bisa kita majukan, komanya ke depan, maju 1, berarti nilainya itu naik. Jadinya 8,72 dikali 10 pangkat minus 6. Lalu di sini ada juga contoh soal, yaitu ubah untuk soal konversi satuan, yaitu ubahlah satuan berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk baku, yaitu 36 km per jam, berapa meter per second kalau diubah. Lalu 13,6 gram per centimeter kubik, berapa jadinya kalau kita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Untuk contoh yang pertama, 36 km per jam sama dengan berapa meter per second. Jadi sebelumnya itu kita sudah, ini ada tabel di samping bahwa kilometer ini kan kilometer mau ke meter. Berarti kilometer ke meter itu turun 1, 2, 3. Berarti kalau turun itu kan dikali 10. Berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya adalah 1000. Jadi kita buat di sini itu 1000, 36-nya kita masukin terlebih dahulu, lalu dikali 1000 per, nah, jam. Jamnya ini dalam bentuk second, jadi dalam 1 menit itu ada 60 detik atau 60 second, berarti kalau 1 jam 60 dikali 60 yaitu 3600 second atau detik. Jadi kita langsung ubah saja di sininya. Di sini nolnya 2 bisa kita coret. Sisa 10 per 36. Jadi 36 dikali 10 per 36 hasilnya itu adalah 10 meter per second. Jadi 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per second atau per detik. Lalu soal yang kedua yaitu 13,6 gram per centimeter kubik, berapa kilometer per meter kubik. Sama seperti tadi, kita lihat dulu tabelnya, yaitu ada di samping sini. Kita akan mengubah gram ke kilogram. Gram ke kilogram itu naik, berarti dibagi. Naiknya 1, 2, 3, dibagi 1000. Kita buat saja di sini 10 pangkat minus 3. Lalu di sini ada sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu sama saja, cuma bedanya nih gram jadi meter ubah. Berarti sentimeter ke meter. Itu naik 1, 2, minus 2. Dan di sini itu adalah pangkat 3, berarti kita kalikan. Minus 2 dikali pangkat 3, yaitu minus 6. Jadi di sini kita buat 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 6. Kita tinggal kalikan saja seperti yang cara sebelumnya.
13,6 dikali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 6. Jadi di sini hasilnya itu jika kita kalikan 13,6 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kita mau mengubah ke bentuk baku, berarti jadinya 1,36 dikali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Kenapa ini jadinya pangkatnya 4? Karena komanya ini maju ke depan. Jadi angkanya berubah jadi angka 4. Baiklah, selanjutnya membahas pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Jadi, terdapat beberapa istilah dalam pengukuran yang dimana istilah-istilah tersebut yaitu ketelitian, kepekaan, dan juga ketepatan. Ketelitian itu adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Dan kepekaan itu adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur, di mana ketepatan itu bisa dikenal akurasi, yaitu adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Lalu dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis, ketepatan itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Lalu selanjutnya untuk pengukuran sendiri itu kita bisa melakukan ada yang namanya satuan panjang, yang dimana ini satuan internasional yang digunakan untuk satuan panjang biasanya itu adalah meter, yang dimana alat yang kita bisa gunakan yaitu seperti penggaris atau mistar. Lalu selanjutnya itu bisa menggunakan jangka sorong, biasanya ini juga bisa untuk mengukur ketebalan pada benda. Lalu selanjutnya ada mikrometer sekrup. Dan yang kedua itu ada yang namanya satuan massa, yang dimana massa ini merupakan banyaknya zat yang terkandung dalam sebuah benda. Dan untuk satuan internasionalnya sendiri yaitu dari besaran massa adalah kilogram, dan alat yang digunakan untuk pengukurannya ialah timbangan ataupun neraca. Ini adalah contoh gambarnya, timbangan dan neraca. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya satuan waktu, yang dimana satuan internasionalnya waktu adalah second atau detik. Selain dalam satuan detik, waktu ini juga dapat dinyatakan dalam satuan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Ini adalah salah satu contoh membantu untuk kita mengetahui waktu, yaitu dengan menggunakan stopwatch. Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Jadi ketidakpastian mutlak itu berhubungan dengan ketepatan pengukuran atau dikenal dengan akurasi. Lalu selanjutnya ketidakpastian relatif yaitu berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu disebut dengan presisi. Jadi untuk yang akurasi sendiri, semakin kecil ketidakpastian mutlak maka semakin tinggi ketepatan pengukuran. Dan untuk presisi sendiri yaitu semakin kecil ketidakpastian relatif maka semakin tinggi ketelitian pengukuran. Nah, ini adalah target kita, dan yang hitam-hitam ini adalah nilainya. Jadi di sini dapat terlihat bahwa yang hitamnya ini nilainya ini berdekatan dan juga dia mengenai target. Berarti akurasinya tinggi dan presisinya juga tinggi. Lalu sedangkan di sini ini presisinya rendah karena tidak berdekatan, namun dia masih di dalam targetnya. Jadi ini presisinya rendah dan akurasinya tinggi. Lalu selanjutnya di sini ini nilainya itu numpuk di sini, berarti untuk akurasinya itu tentu tinggi, namun dia tidak mengenai target, berarti presisinya itu rendah. Dan sedangkan di sini targetnya di sini, namun nilainya itu semuanya berjauhan dan jaraknya juga. Kita akan membahas spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang ini memiliki beberapa jenis, yaitu
ada dua, gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Yang dimana gelombang mekanik ini itu memerlukan medium, contohnya seperti air, udara, dan juga tali. Contohnya seperti gelombang air dan juga suara. Lalu selanjutnya untuk gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium, yang dimana dia dapat merambat di ruang hampa, contohnya seperti cahaya, sinar X, dan juga gelombang radio. Lalu selanjutnya untuk ciri-ciri gelombang elektromagnetik sendiri yaitu dia merupakan gabungan getaran medan listrik dan juga medan magnet yang saling tegak lurus. Dan dia juga merambat tanpa medium yang dimana ini dapat di ruang hampa dan kecepatannya di ruang hampa yaitu sekitar 300.000 km per second atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu dia bersifat transversal, yang dimana artinya itu arah rambatnya itu tegak lurus terhadap arah getaran medan listrik dan magnet. Dan juga dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan juga polarasi. Lalu di sini ada persamaan umum gelombang elektromagnetik yaitu V sama dengan lambda kali F. Yang dimana keterangannya V itu adalah kecepatan gelombang dalam satuan meter per second, lalu lambda itu merupakan panjang gelombang dengan satuan meter, dan F itu adalah frekuensi dengan satuan Hz atau Hertz. Untuk gelombang elektromagnetik di ruang hampa yaitu C sama dengan lambda dikali F, yang dimana nilai C-nya itu adalah nilai ketetapannya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Untuk gelombang dan frekuensinya itu kita mulai dari yang bawah yaitu gelombang TV dan radio. Dia frekuensinya sekitar 8 kali 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 Hz. Biasanya ini untuk radio, TV, dan juga komunikasi. Lalu di sini ada gelombang radar yaitu 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Lalu di sini ada gelombang mikro 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 11 Hz. Biasanya ini untuk open microwave atau radar dan juga radar. Lalu di sini ada sinar inframerah yaitu 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Biasanya untuk remote TV dan juga sensor panas. Lalu ada cahaya tampak kurang lebih sekitar 10 pangkat 15 Hz. Di sini biasanya untuk yang bisa penglihatan untuk penglihatan manusia. Lalu di sini ada sinar ultraviolet yaitu sekitar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Biasanya ini untuk sterilisasi dan juga seperti sinar matahari. Lalu di sini itu ada sinar X. Sinar X ini frekuensinya sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Biasanya ini untuk medis dan juga pemeriksaan logam. Lalu di sini ada sinar gamma, dia menduduki paling tinggi yaitu 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Biasanya digunakan untuk terapi kanker dan juga nuklir. Lalu di sini untuk gelombang sendiri, spektrum warna cahaya tampak itu dari panjang gelombang terpanjang ke terpendek. Warnanya itu mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk merah itu lambda terbesar, namun energinya kecil, sedangkan ungu itu lambdanya kecil, energinya besar. Lambda ini panjang gelombangnya. Lalu untuk soal gelombang sendiri, misalnya hitung panjang gelombang sinar dengan frekuensi 6 dikali 10 pangkat 4 Hz. Jadi kita masukkan rumus tadi yaitu lambda sama dengan C per F. Nilai C ini adalah nilai ketetapan yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 dan nilai frekuensinya telah diketahui bahwa 6 dikali 10 pangkat 14. Jadi kita ini tinggal kurangkan 8 dikurang 14 jadinya minus 7 ditambah jadi di sini lambda sama dengan C per F dan nilai C-nya itu tadi adalah nilai ketetapan yaitu 3 dikali 10 pangkat 8, nilai F-nya 6 dikali 10 pangkat 14 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Namun kita ubah menjadi nm 500 nm dan ini termasuk cahaya tampak hijau. Terus selanjutnya itu adalah pemanfaatan radiasi dalam dunia medis.
Radiasi-radiasi itu adalah pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel yang dapat merambat melalui ruang ataupun medium. Berdasarkan sifatnya, radiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu radiasi non-ionisasi, yaitu energinya rendah dan tidak mampu mengionisasi atom. Contohnya seperti gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, gelombang mikro. Lalu selanjutnya itu ada radiasi ionisasi, yaitu energinya tinggi dan mampu mengionisasi atom dan mempengaruhi jaringan biologis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sinar X, sinar gamma, partikel alfa, dan juga beta. Lalu di sini ada jenis radiasi yang digunakan untuk medis, misalnya seperti sinar X, itu sumbernya dari tabung sinar X dan sifat utamanya itu dia akan menembus jaringan lunak dan diserap tulang. Dan fungsinya itu untuk mendiagnosa tulang, gigi, dan juga paru-paru. Lalu ada sinar gamma, yaitu dia sifatnya energinya sangat tinggi dan fungsinya dalam medis itu seperti terapi kanker, sterilisasi alat medis. Lalu ada partikel beta, ini energinya sedang, dia biasanya berfungsi untuk pengobatan penyakit kulit dan juga terapi lokal. Untuk pemanfaatan radiasi dalam bidang medis, yang pertama itu ada diagnostik atau pemeriksaan dan pencitraan. Radiasi ini digunakan untuk melihat bagian tubuh tanpa operasi, yang dimana misalnya sinar X atau dikenal dengan ronsen, yang dimana ini digunakan untuk memeriksa tulang, gigi, dan juga organ pada dada seperti paru-paru dan juga jantung. Prinsipnya ini sinar X ini dia akan menyerap secara berbeda oleh jaringan keras dan lunak, dan sehingga nanti dia akan menghasilkan gambar radiografi. Dan selanjutnya itu ada CT scan, yaitu komputer tomografi. Dia menggunakan sinar X berputar untuk menghasilkan gambar 3 dimensi organ tubuh. Biasanya diaplikasikan untuk otak, paru-paru, perut, dan juga tulang belakang. Lalu selanjutnya ada PET scan atau positron emission tomography, yaitu menggunakan radiostop, pelacak, atau tracer seperti fluor 18, dan juga dia akan mendeteksi aktivitas metabolisme sel dan membantu diagnosis kanker dan juga penyakit otak. Lalu selanjutnya ada fluoroskopi, dia akan menampilkan gambar organ secara langsung atau real time dengan menggunakan sinar X, dan ini digunakan pada tindakan operasi ataupun juga untuk pemeriksaan pencernaan. Lalu di sini ada untuk terapi, yaitu sebagai pengobatan, yang dimana radiasi ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel yang tidak normal atau berbahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti radioterapi atau terapi radiasi, yang dimana ini juga menggunakan sinar X atau sinar gamma, yang dimana ini untuk membunuh sel kanker. Dan untuk dosis radiasi ini juga diatur agar mematikan sel kanker tanpa merusak jaringan yang sehat. Nah, untuk jenisnya itu ada teleterapi dan brasioterapi. Lalu selanjutnya ada terapi nuklir, yang dimana ini biasanya pasien itu menelan atau disuntik zat radioaktif, misalnya iodium, untuk mengobati penyakit tiroid. Lalu ada laser dan inframerah, digunakan untuk operasi tanpa sasaran besar, fisioterapi, dan juga penyembuhan luka otot. Lalu radiasi ini juga bisa sebagai sterilisasi medis, yang dimana radiasi ini dia membunuh bakteri, virus, dan juga mikroorganisme pada alat medis tanpa merusak bahan plastik ataupun logam. Dan sinar gamma ini dia dari kobalt 60 sering digunakan untuk mensterilkan jarum suntik, perban, dan juga alat bedah. Lalu radiasi ini juga memiliki keuntungan dengan kita menggunakannya di dunia medis. Contohnya seperti apa? Kita bisa mendiagnosis lebih cepat dan akurat, lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan pengobatan kanker yang lebih efektif dan tidak memerlukan pembedahan besar, serta juga dapat mensterilkan alat tanpa panas yang tinggi. Namun, meskipun dia memiliki keuntungan yang baik, dia juga memiliki risiko dan pengendalian radiasinya. Untuk risiko paparan radiasi berlebih itu bisa merusak jaringan dan juga DNA. Lalu bisa menyebabkan juga kanker atau mutasi genetik, dan juga bisa mengganggu sistem reproduksi. Lalu untuk pengendalian dan keamanannya, itu kita bisa menggunakan dosis radiasinya ini sesuai dengan standar medis atau tidak berlebih, atau tidak tidak mengikuti
dosis yang seharusnya diberikan. Lalu selanjutnya untuk alat pelindungnya sendiri itu seperti kita menggunakan rompi timbal dan juga kaca pelindung timbal. Untuk selanjutnya itu kita juga bisa melakukan pengawasan ketat oleh Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.